Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kita bisa beroleh kesempatan untuk menghirup udara melalui nafas kita pada pagi hari ini. Semua karena cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada satu lagu pujian yang dipilih oleh salah satu ibu kita yang ikut dalam Zoom ini, Bu Ratna, yaitu Bapak Engkau Sungguh Baik, yang menjadi penghayatan kita bahwa sungguh Bapa kita baik dalam kehidupan kita. Untuk itu kita pujikan Bapa Engkau Sungguh Baik sebagai penghayatan kita akan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita pujikan.
kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Bapa di sepanjang hidup kami, yang kami diajak untuk terus melihat betapa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, sungguh-sungguh selalu nyata atas kehidupan kami. Sehingga ketika pagi hari ini pun kami masih diberikan anugerah untuk menghirup nafas yang Tuhan berikan, untuk melihat orang-orang yang kami kasihi di kanan, kiri, ataupun di rumah kami. Ini semua karena cinta kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Biarlah dengan rasa syukur betapa kami memiliki Bapa yang baik dalam hidup kami terus mau dituntun oleh firman Tuhan, mau diteguhkan, mau dibentuk untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengasihi Engkau ya Bapa dan mengasihi sesama kami. Berbicaralah ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan, merenungkannya, dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bu Heni, Bu Sahni. Pagi. Ya, pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 23. Bagi ibu-ibu terkasih yang sudah mendapatkan bagian untuk membacakan, boleh Bu Natalius, Bu Ratna, dan Bu Susi. Monggo. Baik, selamat pagi Ibu-Ibu. Saya akan bacakan dari Keluaran 33 ayat 15 sampai dengan 17 yang akan saya baca. Yang demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apakah kemuliaanku? Bu Susi? Bu Susi belum diambil. Iya. Belum diambil Bu Susi. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Iya, terima kasih ibu-ibu terkasih. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita merenungkannya lebih dalam, saya ingin bertanya Bapak Ibu terkasih, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, yang di Zoom yang saat ini,
Pernahkah kita dalam situasi ragu kepada Tuhan, sehingga tidak hanya kepada Tuhan, tetapi ragu kepada diri kita sendiri, ragu dengan situasi yang kita hadapi, sehingga kita tidak yakin untuk melangkah. Pernahkah ibu-ibu terkasih? Kalau Bu Susi kayaknya yang nyeletuk pernah. Bu Heni mau bilang apa, Bu Heni? Pernah, Mbak. Pernah ya. Mungkin adakah yang mau satu orang tergerak, situasi apakah itu yang membuat ragu? Situasi kadang mengambil keputusan itu, kalau ada sesuatu hal yang mau diputuskan, terus kita doakan, kan kita, saya kadang takut, ini benar nggak sih langkahku itu, doakan, tapi kadang kurang peka jawaban Tuhan itu, boleh apa enggak sih, benar apa enggak, itu jadi ragu. Kalau aku ambil keputusan ini, benar nggak sih sesuai kehendak Tuhan? Itu loh Mbak, yang kadang kalau mengambil keputusan tentang suatu hal gitu. Yang akhirnya ini pas apa enggak, nanti kalau nggak pas nanti nggak disertai, nggak dia berhasilkan, begitu ya Bu Heni ya? Iya, sesuai nggak sih dengan kehendak Tuhan gitu. Oke, terima kasih. Jadi mengambil keputusan, mengambil sikap ataupun mengambil solusi begitu ya, yang kita berpikir ini pas enggak ya, sesuai dengan firman Tuhan enggak ya, yang kalau tadi Bu Heni bilang kadang-kadang kita enggak peka apa jawaban Tuhan gitu ya. Nah, ini contoh yang diberikan Bu Heni yang real sering sekali kita hadapi ya, ibu-ibu terkasih ya. Ketika kita menghadapi masalah, entah itu pergumulan atau apapun itu, atau mungkin menetapkan langkah hidup ke depan, begitu kan, pilihan yang menentukan masa depan, gitu ya, kita sering ragu, ini pas atau tidak, sesuai atau tidak. Yang poin yang tadi kata Bu Heni, peka akan tuntunan Tuhan, ini sangat penting. Nah, pembacaan firman kita hari ini, ibu-ibu terkasih, Musa sedang ragu. Kenapa saya bilang Musa sedang ragu gitu ya? Kalau kita lihat pasal sebelumnya, bangsa Israel sedang dalam kondisi sangat ragu sehingga mereka membuat penyembahan berhala dengan membuat apa? Coba boleh dicek Bapak Ibu-ibu. Mereka membuat, belum di-unmute. Mereka membuat di pasal sebelumnya, pasal 32. Dalam keraguan mereka, mereka membuat anak lembu emas. Anak lembu emas. Iya, membuat anak lembu emas. Ini situasi keraguan yang dimiliki umat Israel. Ini nih, Musa ini mau bawa kita kemana ini? Allah ini beneran memimpin enggak sih gitu ya? Sehingga ketika orang-orang bangsa-bangsa di sekitar, bahkan dari diri mereka sendiri yang punya pemahaman bagaimana dulu penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap dewa-dewa begitu ya, masih membuat mereka, udahlah yang paling mudah kita memang kelihatan biar ada bentuknya, kita buat anak lembu emas, bahasa sederhananya saya ya, jemaat yang terkasih. Sehingga di dalam keraguan mereka, mereka membuat sesuatu yang justru itu membuat Allah kecewa, Allah sedih, Allah marah begitu ya. Karena mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Allah yang penuh kuasa itu. Jadi ini momen di mana jemaat sedang krisis iman, ragu. Dan ditambah Musa pun ia mengalami keraguan. Sebagai seorang pemimpin, ia ragu benarkah Tuhan masih memberikan tuntunannya kepada dirinya. Benarkah Tuhan masih memberikan wujud kehadirannya, wujud tuntunannya, sehingga kalau kita lihat tadi bacaan kita yang khusus di ayat 15 tadi, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini perkataan Musa yang menunjukkan ia sedang Tuhan, kalau nggak Tuhan sendiri yang membimbing, ini aku sebagai pemimpin tidak mungkin membawa umat ini ke tempat yang Tuhan ingin tuju.
ke tanah perjanjian. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, disinilah keraguan yang dialami oleh umat ataupun pemimpin yaitu Musa menjadi akar yang membuat mereka harus menyelesaikan apa yang harus dibereskan dalam diri mereka, yaitu iman, percaya mereka. Karena dalam hal kondisi keraguan itu, mereka membuat dosa yang membuat Allah pun menarik diri. Menarik diri dalam arti tidak ingin memimpin mereka dan digantikan sesuatu yang lain. Ini disebabkan, seperti saya bilang tadi, mereka membuat lembu emas, dan lembu ini yang mereka anggap akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ataupun dari perjuangan mereka. Nah, jemaat yang terkasih, keraguan itu akar yang paling awal ataupun dasar yang membuat manusia tidak percaya seutuhnya kepada Tuhan. Keraguan juga yang kadang membuat manusia memilih hal yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi mengandalkan kuasa yang lain. Kalau konteks bangsa Israel mereka membuat lembu emas, di konteks kita sekarang ini ya seringkali kita menyebutnya menyembah berhalanya, ya datang mungkin ke dukun, datang mungkin ke orang yang kita anggap lebih berkuasa, tapi sebenarnya dia menuntun bukan dalam jalan Tuhan, atau datang kepada sesuatu tempat yang kita anggap ya, ada kan di Indonesia masih kuat ya, jemaat yang terkasih ya, bahwa tempat ini keramat, kalau kita ke situ akan menjawab doa-doa kita lah. Hal-hal seperti ini yang sering sekali masih mewarnai kehidupan umat ataupun orang percaya ketika ragu. Nah, bagaimana kalau kita sudah terlanjur begitu ya? Wah, Mbak Aban, karena keraguan itu saya terlanjur ini memilih jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya terlanjur sudah memakai jimat misalnya, sudah terlanjur datang ke tempat yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Datang kepada orang yang lebih berkuasa tapi arahannya bukan yang benar, tetapi menyuruh malah mungkin mencuri, mungkin menipu dan sebagainya. Itu penyembahan berhala juga, jemaat yang terkasih. Kayaknya sih datang ke manusia ya, tetapi ketika kita datang ke manusia yang lebih berkuasa tapi arahannya pun tak benar, itu juga salah satu penyembahan kita kepada yang lain selain Allah. Jadi jemaat yang terkasih, ini dengan krisis keraguan ini, Musa melakukan hal yang menarik. Di tengah mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Membuat lembu emas, dia sendiri pun meragu. Ia melakukan hal yang menarik, yaitu dengan takut dan gentar begitu ya, hormat kepada Tuhan dan rendah hati, Musa mewakili seluruh umat untuk memohon ampun, memohon belas kasih agar Tuhan tidak membuang mereka, tidak meninggalkan mereka, dan inilah jalan keluar yang paling penting ketika kita krisis, karena keraguan dan dosa yang diakibatkan dari keraguan itu, yaitu merendahkan diri, berjumpa kepada Sang Pemilik kehidupan kita, memohon ampun. Ini hal yang utama yang harus kita lakukan. Kadang jemaat yang terkasih, kita tahu kita sudah salah jalan, kita tahu kita sudah salah memilih, kita tahu kita sudah tidak mengandalkan Tuhan begitu ya. Tetapi kita tidak dengan kerendahan hati untuk memohon ampun kepada Tuhan, menyembah Dia dan meminta Tuhan, ampuni kami, ampuni seluruh umat, ampuni keluarga kami. Jadi jemaat yang terkasih, hari ini saya secara pribadi begitu ya, diteguhkan juga bahwa sebagai pemimpin dalam konteks pendeta begitu ya, untuk terus harus punya kerendahan hati untuk memohon ampun
jika ada umat yang tidak setia ataupun sedang ragu sehingga beralih kepada yang lain. Juga sekaligus untuk keluarga, ya, bagi kita punya keluarga besar, ya, Bapak jemaat yang terkasih begitu ya. Kita pun punya diletakkan hati saat ini untuk mewakili keluarga kita memohon ampun kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita sebenarnya terus meminta agar Tuhan terus menuntun, memberkati baik keluarga kita, baik gereja kita, baik bangsa kita, kota di mana kita berada, agar tetap dalam tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita tidak dengan kerendahan hati memohon ampun kepada Tuhan, maka seperti firman kita hari ini, Tuhan pun akan berjalan melewati kita. Tuhan tidak akan menuntun kita sesuai dengan apa yang dikontekskan oleh firman kita hari ini. Karena kita lihat percakapan Musa dan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan akan melewati mereka ketika mereka tidak sungguh-sungguh memohon ampun apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, menariknya jemaat yang terkasih, ketika itu dilakukan oleh Musa, maka ada sebuah mandat ataupun firman yang meneguhkan mereka yang akhirnya di pasal setelahnya kita lihat Musa mendapatkan 2 loh batu untuk menuntun umat. Yang di sana kita mengingat bahwa itu bagian dari 10 firman Tuhan yang menuntun mereka, yang meneguhkan mereka. Yakinlah jemaat yang terkasih, ketika kita mau dengan kerendahan hati memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan tuntunan lewat firman, lewat banyak hal, orang di sekitar kita yang di dalam Tuhan, lewat suara Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita tahu ini yang dimau oleh Tuhan. Selamat memperjuangkan iman di tengah keraguan yang ada, jemaat yang terkasih. Satu hal yang pasti, jangan pernah menyembah yang lain ketika dalam kesulitan apapun tetap andalkan Tuhan. Karena dalam konteks Alkitab, apapun itu bentuknya, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan sedih dan Tuhan kecewa gitu ya, ketika kita tidak mengandalkan Dia. Tetapi saya yakin dalam kekecewaan itu, ketika kita mau dengan rendah hati untuk meminta ampun, Tuhan pasti juga akan memberikan kemurahan dan berkat dan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai respon firman hari ini, jemaat yang terkasih, kita akan memujikan satu lagu untuk kita melihat dosa-dosa kita yang kadang tidak hal besar mungkin ya, jemaat yang terkasih, seolah-olah kalau dosa itu, kalau konteks firman hari ini menyembah yang lain begitu ya, tetapi ada banyak hal, tetapi dengan segala perenungan kita melihat kesalahan kita dengan kerendahan hati memohon ampun kepada Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Kita pujikan bila ku renung dosa.
sayangmu, kasih sayang, perlindungan perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapan pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayang, perlindungan perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapan pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.